Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 53 bagian sifat kalam. Kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu bihaqihi ta'ala al-kalamu wa huwa sifatun qadimatun qaimatun bizati ta'ala wa laisat biharfin wala sautin wa diduha wajib kepada Allah. Sifat yang wajib ini ya, sifat yang wajib di Allah yaitu sifat kalam. Kalam itu artinya apa? Berbicara. Berbicara itu kalau manusia. Kalau istilah kepada Allah apa? Berfirman. Nah, berfirman ya. Kalau ke Allah mah ya. Kalau ke manusia bicara gitu ya. Kalimatnya, istilahnya ya. Kalau Kangjeng Nabi apa? Bersabda. Kalau Nabi Maya, Nabi bersabda. Kalau Allah berfirman. Kalau kita bicara. Kalau sama temen ngomong, ngobrol itu ya. Beda-beda ya. Itu juga, tapi kata-kata penempatannya yang beda. Kayak orang Sunda ya. Kalau makan bahasa Sundanya banyak Sunda mah tuang. Nyawa upamika anu alit naon wa? Mam. Neda nya. Pamika saluhureun. Itu Sunda mah beda-beda itu ya. Ada tuang, ada neda, ada mamam, ada dahar, ya banyak yang kasarnya banyak kan. Lolodog, babadog, barang hakan, nyatu. Banyak itu Sunda mah ya. Kalau kita mah makan aja deh ya. Lelebok. Gegares. Kasarnya ya. Nah, ini juga ya, kalam berfirman gitu ya. Karena ini kan firman Allah ya. Bahasa kita ya Allah ngomong gitu ya. Jadi berarti sifat kalam itu Allah wajib berfirman. Mustahil bisu. Allah nggak bisa ngomong berarti ya bisu ya, mustahil ya. Penjelasan nomor 13 dari 20 sifat yang wajib. Sifat yang wajib di Allah ada berapa? 20 ya, sifat yang wajib ya, yang wajib di Allah 20. Bareng. Wujud idam baqamu halabatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar qadiran muridan aliman basiran mutakaliman. 20 sifat yang wajib di Allah. Nomor 13-nya kalam. Sifat kalam nomor 13 kalam ya. Dari sifat ma'ani nomor 7. Dari sifat ma'ani. Dari sifat ma'aninya nomor 7. Ingat-ingat nih, kita sambil ulang-ulang. Sifat yang wajib di Allah berapa? 20. Yang 20 dibagi berapa? 4. Nah, ya. Nafsiyah, salabiyah, ma'ani, lupa lagi. 4 ya. Nafsiyah, salabiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Sifat yang wajib di Allah 20. Yang 20 dibagi 4. Nah, ini kalam, ini termasuk sifat ma'ani.
kalam nih, sifat ma'ani. Nafsiyah isinya 1, wujud. Salabiyah isinya 5, kidam, bako, muhalafatul lil hawadisi, qiyamu bin nafsihi, wahdaniyat. 5. Ma'ani isinya 7, ma'ani. Kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Terakhir, ini kalam terakhir. Itu ya. Tapi nggak usah diingat-ingat lah itu mah ya. Biarinlah itu mah, lupa juga nggak apa-apa lah gitu. Ibu-ibu jangan ngingetin gitu, tambah puyeng itunya mah ya. Gak usah diingat-ingat itunya, udah biarin aja lah. Ingat syukur, lupa juga biarin, udah nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan mah ingat ya. Itu mah jumlahnya doang kok ya. Yang wajib 20, yang 20 dibagi 4. Nafsiyah isinya 1, salabiyah 5, ma'ani 7, manawiyah 7. Jadi 20 semuanya gitu ya. Nah, ini terakhir nih, kalam terakhir. Terakhir sifat ma'ani ya. Ketujuh dari sifat ma'ani yang 7 adalah kalam. 2. Sifat kalam di Allah sifat yang terdahulu, jelas ya. Allah kan zat yang terdahulu, maka sifatnya juga pasti terdahulu ya. Tidak ada permulaan, jelas. Tetap, tidak ada akhir, kekal, jelas. Tidak ada ujung. Allah bicara tidak ada henti. Ini jangan disamakan dengan pembicaraan kita yang akan capek dan kehabisan pembicaraan. Sebab Allah mah bicaranya tanpa alat, tanpa suara, tanpa tulisan, dan dapat dicontohkan dengan hati kita yang apabila bangun dan sadar, hati ini tidak pernah berhenti bicara. Hati kita terus menerus bicara, walau mulut diam, walau ngelamun, tapi hati bicara, gak pernah kecapean. Pembicaraan hati tidak ada suara, tidak ada tulisan. Sehingga banyak pujangga yang mengatakan isi hatiku tak akan bisa ditulis dan dilukis. Maka apalagi kalamullah, beliau pencipta suara, pencipta hati, dan pencipta tulisan. Jadi satu yang harus kita pahami dan harus kita yakini, Allah itu maha bicara, maha berfirman. Allah itu gak gagu, Allah itu gak bisu. Nah itu ya pertama. Kedua, Allah itu bicara gak berhenti. Kalau kita ngomong ada berhentinya gak? Ada, kita mah ya capek kalau gak berhenti ya, pegel ya. Allah mah enggak, terus ngomong aja, ngomong gitu ya. Nah, jangan mikir juga nggak ada capeknya apa Allah. Nah, jangan, itu mah udah di luar otak kita lah. Pokoknya kita mah wajib percaya aja bahwa Allah itu bicaranya nggak henti, udah. Karena kalau Allah berhenti ngomong, kacau. Berabe. Allah ini berhenti aja bicara, berhenti aja berfirman. Udah selesai, udah. Nggak boleh Allah berhenti bicara. Ini gimana nih menganalogikannya? Ini gimana nih mencari perumpamaannya supaya kita bisa sedikit paham dah gitu ya tentang penjelasan kalam. Nah, di sini tadi dijelasin salah satunya sebagaimana hati kita. Ini sebuah analog ya, sebuah perumpamaan supaya kita bisa masuk ke materi kalam gitu ya. Kayak hati kita. Tapi ingat, bukan berarti juga omongan Allah, firman Allah kayak hati kita juga, enggak, jangan. Ini mah cuma perumpamaan aja biar gampang dipahami. Sebagaimana Allah itu bukan satu. Enggak boleh kita bilang Allah itu satu. Tapi karena tidak ada lagi kata-kata, tidak ada lagi bahasa, yang paling gampang kita pahami tentang keesaan Tuhan kecuali kata satu, maka ya udahlah kita pakai aja kata satu. Allah ada berapa? Satu. Emang nggak boleh Allah dibilang satu. Nih buat yang udah ngaji ini ya, yang udah ngaji. Kalau yang belum ngaji mah biarin aja, nggak paham ini juga ya. Nih kita nih yang udah ngaji nih, ini juga udah dijelasin, tapi kan pasti lupa lagi. Ya nggak apa-apa kan ya, kita ulang lagi karena nyambung. Kenapa Allah nggak boleh dibilang satu? Karena satu itu termasuknya hitungan, satu itu termasuknya bilangan. Sedangkan Allah mah wahdaniyat. Wahdaniyat itu bukan satu. Wahdaniyat itu Allah tidak ada hitungan.
Wadannya itu kan satu, artinya ya Allah itu tidak ada hitungannya, Allah itu tidak ada bilangannya. Kalau Allah dibilang satu, itu kan satu teh hitungan teh ya. Sebetulnya mah nggak boleh, cuman tadi karena tidak ada kata-kata lain, kan gitu. Kita mau pakai apa nih? Nggak ada lagi kan? Yang paling enak satu doang. Ya udah dah, pakai kita mah. Ya Allah satu nggak apa-apa. Tapi di hati mah meyakini bukan sebetulnya. Allah mah bukan satu, Allah mah nggak ada hitungan, gitu. Itu mah tapi di hati, di omongan mah satu, gitu nggak apa-apa. Sebagaimana begitulah, gitu ya. Kayak ini nih, kalam gimana sih? Kalam Allah gimana sih? Nah ulama ngasih umpama kayak hati kita, gitu. Ngasih contohnya tuh kayak hati kita. Tapi jangan juga disamakan kalam Allah kayak hati kita. Ini mah perumpamaan aja, biar gampang. Apa maksudnya kayak hati? Sebetulnya hati kita ngomong nggak? Hati kita ya, bicara nggak? Kalau hati kita nggak bicara, kacau, bahaya, bahaya. Cuman omongan hati ada suaranya nggak? Ada tulisannya nggak? Ada isarahnya nggak? Nggak ada. Kan omongan teh beda-beda ya. Kalau kata santri mah yang ngaji ilmu alat, nausorob, kalam tuh ada yang make omongan, ada suara begini, ada yang dengan tulisan, kalam juga itu ya, omongan juga tuh tulisan, ada dengan isyarat, nggak ditulis, nggak ngomong, tapi make isyarat. Seperti apa isyarat? Seperti lampu merah di jalan tuh lampu merah ya. Kalau merah kan itu teh omongan ya, berhenti. Cuman kan nggak pakai ngomong ya, pakai lampu merah aja ya. Apaan? Oh, iklan. Iya, takutnya apa gitu ya. Nggak apa-apa. Bagus jadi ibu-ibu tadi ngantuk jadi bangun Bagus deh ya. Iklan deh ya. Iya, takutnya mah takut kipas angin gitu ya masuk jari apa kita gitu. biarin nggak apa-apa main ayo nggak apa-apa main sok nggak apa-apa kaget kaget ya. Itu omongan yang pakai isyarat gitu ya, omongan itu teh ijo jalan gitu. Kalau ada suaranya mah ayo jalan maju gitu ya, ijo teh. Nah itulah kalam menurut ilmu alat, ilmu nahu. Nah hati kita sebetulnya bicara, sebetulnya ngobrol, sebetulnya ngomong, tapi nggak ada tulisannya, nggak ada suaranya, nggak ada isyaratnya. Seperti itulah kalam Allah. Tapi ingat nih, seperti teh bukan kayak begitu beneran, bukan. Ya segitu, kayak kira-kira begitu dah gitu ya. Jadi jangan nyari suara Tuhan, jangan nyari tulisan Tuhan, jangan nyari isyarat Tuhan, nggak ada gitu. Mukhalafatul hawa disi, beda omongan Allah dengan omongan makhluk, beda gitu. Emang hati kita ngomong. Ingat, di dalam diri kita ini ada rajanya, ada pemimpinnya, ada komandannya. Apakah itu? Kata Nabi di hadis ya, ala fil jasadi mudghatan, ija sholahat sholahal jasadu kullu, wa ija fasadal jasadi kullu, ala wahiyal qalbu. Di dalam diri kita ini ada segumpal darah, segumpal daging. Kalau itu yang segumpal darah dagingnya baik, maka badan kita semuanya jadi baik. Tapi kalau segumpal dagingnya buruk, busuk, maka semua badan kita busuk. Apakah segumpal darah itu? Al-qalbu, itu adalah hati. Nah itu hadisnya, itu dalilnya, itu keterangannya, itu penjelasannya, bahwa di dalam diri kita ini ada pemimpinnya, ada komandannya yang disebut dengan hati. Tangan, mata, kuping, kaki, perut, semua ini anak buah. Anak buahnya ini semua, anak buah hati.
Bisa nggak tangan bergerak tanpa komando hati? Bisa nggak? Nggak bisa. Komando ada instruksi. Komandan punya instruksi, punya perintah, punya larangan. Kan pasti begitu ya. Pimpinan pasti kan, pimpinan itu punya aturan, punya perintah. Nah, buat ngeluarin itu dengan apa? Mau nyuruh, mau ngelarang, pakai apa itu? Dengan omongan kan ya, harusnya kan, pastinya ya. Kalau nggak diomongin, kita kan kagak ngerti. Ibu-ibu, Senin depan kita semua seragam, kerudungnya hitam, bajunya putih. Misalnya perintahnya begitu ya. Nah besok baru kan semua seragam kita ngaji kan ya. Kalau Abi nggak ngomong, Umi nggak ngomong, bisa nggak besok seragam? Ya begitu. Nggak mungkin nih tangan bergerak, mata ngedip, kuping ngedengerin kalau nggak diperintah sama sang kepala, sang pemimpin badan kita, tubuh kita, yaitu hati. Sedangkan kita hidup gerak terus gak? Aktivitas terus gak? Kita hidup nih ya. Pernah gak kita diem aja gitu, gak ada pergerakan? Pernah gak? Pernah gak kita hidup gak ada pergerakan? Diem aja, pernah gak? Lagi tidur? Lagi tidur gerak gak? Apa yang gerak kalau lagi tidur? Abi mah biasanya tangan. Kalau lagi tidur Abi biasanya tangan. Ke Umi. Abi mah biasanya kalau lagi tidur yang gerak tangan. Abi mah ke Umi. Tidur tetap gerak. Apa yang gerak ketika tidur? Napas doang yang gerak, satu doang udah. Ya kadang kita kiri kanan gitu ya, tapi kan jarang-jarang ya. Banyaknya mah orang tidur mah diam. Yang gerak cuma satu, napas. Itu napas. Ada. Itu napas bergerak, ada yang nyuruh kagak? Bisa nggak itu dia gerak tanpa ada yang nyuruh? Nggak bisa. Karena napas masih termasuk anggota pasukan hati. Paru-paru ngompak, narik. Paru-paru kita kan jantung kan gitu ya, ginjal. Kita tidur, tapi mereka tidur nggak itu? Kan kerja semua itu kan. Lambung, ya semua kan kerja itu ya. Bisa dia kerja tanpa ada yang ngomando? Nggak bisa. Maka itu hati nggak pernah berhenti bicara. Hati kita teh cuman aja kagak kedengeran. Ini nih lagi ngaji begini, mulutnya pada diam semua. Iya. Padahal hatinya mah nyuruh kuping, dengerin. Kata hati gitu ya. Dengerin tuh Abi ngomong. Dengerin. Mata gue udah begini aja ya. Kata hati, melek. Lihat Abi. Gitu. Hati kita teh ya ngomong terus itu ya. Kaki udah gatal banget nih. Duh, pengen pulang. Diam. Gitu hati kita ya. Lama banget Abi ngaji ini. Aduh, kan itu ya. Pantat udah gatal kita kan ya. Aduh, diam gitu hati kita. Ngomong. Kalau nggak ngomong, nggak jalan ini. Siapa yang menjalankan mesin canggih, mesin yang sangat kompleks yang ada di dalam diri kita? Kalau nggak ada kalau di pabrik mah apa itu yang ngejalanin mesin disebutnya apa itu? Yang di pabrik tuh yang kerja tuh, orang kerja di pabrik tuh yang bagian iniin mesin tuh disebutnya apa dia? Iya, mesinnya genset gitu. Orangnya tuh yang ngejalanin itu mesin disebutnya apa tuh kalau di pabrik gitu, di PT. Operator. Ya, operator ya. Bisa itu mesin pabrik jalan kalau nggak ada operator? Operator kita hati. Hatinya nggak ada, sudah ya. Mesin mati. Bayangin matahari muter nggak berhenti, angin berjalan gak berhenti, tumbuhan semua ada emang ini yang bergerak di muka bumi tanpa instruksi Allah, ada gak? Gak ada satu juga. Kita semua berjalan di muka bumi ini di bawah genggaman. Kemarin kan di Kudrot ya,
di bawah irodat dan kudrot Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang bisa lepas dari genggaman kekuasaan Allah. Hidup kita di bawah kekuasaan. Kalau kita hidup di bawah kekuasaan Allah, berarti bahasa kitanya kita hidup di bawah telunjuk Tuhan. Sono, sini, ini sakit, sehat, ini miskin, ini kaya, ini belas ini nangis dulu nih, ini begini tawa-tawa. Kita hidup begitu aja. Ada yang kita hidup semau kita, nggak mau diatur sama Allah, nggak ada. Mata ngedip, semua Allah gitu kan. Semua. Maka karena seperti itu adanya, berarti perintah Allah nggak pernah berhenti, larangan Allah nggak pernah berhenti. Karena itu nggak pernah berhenti Allah setiap saat ngomong. Allah berkalam, ngomong tuh. Kamu gini, terus aja begitu. Cuman nggak ada suara, nggak ada isyarat, nggak ada tulisan. Sebagaimana anggota badan kita mengerti atas perintah dan omongan hati. Nggak ada suaranya, tapi badan langsung aja otomatis kan gitu ya. Kalau pala gatal, tangan langsung ngegaruk. Emang ini tangan berkreasi sendiri? Emang tangan ini berinovasi sendiri? Enggak ada yang nyuruh ini. Enggak bisa nih tangan anak buah tangan mah. Kan ininya jenderalnya hati kan gitu. Enggak bisa dia ujug-ujug gegaruk kalau enggak ada perintah dari pemimpin, enggak bisa. Itu hati langsung nyuruh, garuk tangan. Langsung. Gatalnya udah, itu gatal aja yang ngudahin hati. Udah gatal udah berhenti, kata hati berhenti hati itu. Ntar kata hati gatal lagi gitu. Gatalnya ganti di paha itu hati semua. Tapi apa kita ngedengar perintah-perintah hati itu? Enggak. Begitulah makhluk Allah alam semesta ini, semua bergerak, semua berkegiatan, semua beraktivitas, berjalan normal, padahal semua ini atas instruksi mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Abi ngomong nih dari tadi begini aja. Emang Abi bisa ngomong ini begini? Bukan. Allahnya aja nyuruh ngomong terus. Kata-katanya boleh nyusun Abi. Enak banget ya Abi kalau ngajar kata-katanya. Emang Abi bukan, Allah yang udah bikin itunya tuh rekamannya tuh ya. Ya kalau kita di HP kan ya, kalau ini direkam gitu ya. Nanti kita setel rekamannya kan ya. Kan ngomong sendiri HP kan gitu ya. Ini Abi cuma ngejalanin rekaman Tuhan. Rekamannya udah ada di Lauh Mahfuz, kemarin di Sifat Kudrot. Apa yang Abi omongin sekarang udah ada semua rekaman di Lauh Mahfuz. Bukan bisa-bisanya Abi. Kita siapa tuh? La haula wala quwata illa hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa yang disombongin? Cuman ya kemarin ya kita ngebahas ya. Lu kata sutradara sebagai orang gila perannya. Nah ini lu orang kaya kata sutradara kan gitu ya. Ini ustad, ini kesurupan. Terus kita mau ngelawan sama sutradara. Saya ganteng banget masih jadi orang gila sih sutradara. Saya lah yang jadi ustadznya. Dipecat kita maksudnya gitu ya. Terus apakah yang jadi kiai sombong di filmnya? Gua nih kiai kan gitu ya. Apa yang mau disombongin? Jabatan kekiaianmu hanya sebatas pinjaman dari seorang sutradara yang menggajimu di film ini. Masa mau disombongin ya? Saya ustadznya di film ini ustadz. Ditawain kita sama artis lain. Baru jadi ustadz pinjaman dari sutradara aja bangga kan gitu ya. Abi ngerasa bangga bisa ngajar sini-sini sama Umi, ceramah, pinter segala macam. Lah, ini pinjaman dari Allah. Kita lagi main film doang ini. Kita lagi menjalankan peran-peran dari Allah yang sudah dibuat skenarionya dari dulu sebelum kita ada. Rapih ditulis di Lauh Mahfuz. Terus yang jadi orang gila, apa dia minder? Jadi orang gila kan gitu ya. Aduh minder nih gak enak nih. Itu kan pinjaman doang. Gilanya ke gila bohongan. Ntar mah beres syuting lu teh normal lagi kan gitu ya. Terus ketika kita dikasih peran sama Allah, aduh susah banget hidup. Laki kerjaan sulit, anak bader banget, kita ge sakit mulu. Itu beneran gak? Bingung juga Bi ya. Mau disebut bohong saya ngerasain gitu ya. Mau disebut bener, iya tapi kayak main film kan gitu ya. Bingung juga ya ngejawabnya ya. Biarin dah, kalau bingung mah kita baca aja Quran. Wa mal hayatud dunya illa lahun wa lahikun. Tidaklah kehidupan dunia ini hanya permainan, senda gurau. Itu Quran yang ngomong, Allah yang ngomong. Bohongan, mainan doang ini mainan. Yang kaya bohongan kayanya, yang miskin bohongan miskinnya.
Yang sekarang pura-pura bahagia, bohongan bahagianya yang sekarang lagi sakit banget ge, lagi pusing banget ge, lagi tertekan, lagi bingung, bohongan. Yakini ayat itu, bohong. Entar ge udah waktunya syuting selesai mah beres, udah beres. Yang jadi orang gila jadi orang normal lagi, yang tadi jadi kiai jadi orang normal lagi. Ayo, yang tadi jadi kiai kalau beres syuting suruh ngajar, suruh ceramah, bisa nggak itu artis? Kagak, orang bohongan, tadi jadi kiainya bohongan. Terus yang tadi jadi orang gila, begitu main film sinetron apa dia tawa lagi sendiri jadi gila? Enggak. Nah, sadar lagi, normal lagi. Bohongan. Kapan ini menjadi benerannya? Begitu filmnya sudah dimainkan, beres syuting semuanya, itu baru nanti yang disebut beneran. Selesai syutingnya itu yang beneran itu. Kalau udah beres syuting, itu benerannya kehidupan kita yang nyata mah itu. Lagi main film dia jadi orang kaya luar biasa kan gitu ya. Mobilnya juga 30 kan gitu ya. Rumahnya 5 lantai. Di film Indosiarnya begitu kan gitu ya. Lah beres syuting mah pulang, rumahnya di apartemen, itu artis. Nyewa. Lah mendingan kita punya rumah sendiri, tanah 200 meter kita mah ya. Lah itu mah artis-artis yang di Indosiar di apartemen di Kalibata pada nyewa. Dan saya suka main sama artis yang suka ikut sini kan podcast ya. Dia suka cerita, nggak semuanya kaya, artis teh lah sama, yang kere-kere kan gitu. Itu asli kehidupannya mah kalau udah beres sinetron, udah beres syuting. Tadi mah lagi syuting, bohongan. Kapan akhir kita? Sinetron syuting kita ini kapan akhirnya? Ija jaa ajaluhum kullu nafsin za'iqatul maut. Fa ija jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Di situ akhir syuting kita. Apabila sakaratul maut datang, take break, selesai. Kata si sutradara, kembalilah kita ke kehidupan yang sebenarnya. Kata malaikat Jibril, habis masa syutingmu, cabut nyawa kita. Situ tuh baru aslinya kita. Kalau sakit beneran, kalau bahagia beneran. Dari mulai ruh kita dicabut oleh malaikat Israel, itulah awal kehidupan kita yang sebenarnya. Ketika syuting sudah diselesaikan oleh sutradara, yang ke Kalibata pulang ke Kalibata, yang ke hotel pulang ke hotel, yang punya rumah di kota wisata pulang ke kota wisata, itulah asli kehidupan kamu, kata sutradara. Wahai para artisku, waduh, di film Indosiar ini mah romantis banget sama bininya kan ya. Sayang mama, ayang beb. Pulang ke rumah baru buka pintu, koper udah dilemparin. Mak, itu aslimu pak, wahai artisku. Itulah asli kamu. Tadi mah yang di situ mah bohongan, yang syuting mah tadi kamu bohongan, yang romantis banget, yang bahasanya gede lembut-lembut, bohong itu mah bohong. Aslinya kamu mah tuh pas kamu pulang ke rumah ketemu sama istri asli kamu, itu aslinya kamu itu. Yang tadi mah bohongan semua, settingan, mainan, senda gurau, kebutuhan film itu mah. Begitu ajal kita dicabut, itulah aslinya kita. Bahagia dari mulai masuk kubur, dari mulai barjah kita bahagia beneran dari situ mah. Udah bukan rekayasa itu, udah bukan drama-dramaan. Kalaupun kamu sengsara, celaka, disiksa, dari kubur kamu sudah, bahkan jangan ke kubur dulu, ketika sakarat pun Allah sudah memperlihatkan aslinya kamu itu bahagia atau aslinya kamu itu celaka. Sa'idun au sakiyun, itu sudah digambarkan ketika sakaratul maut. Sebagaimana para artis ketika syuting mau beres, di otaknya sudah terbayang, aduh tadi mah gua romantis sama bini ketika main film, udah kebayang di rumahnya, gua mantar pulang pasti diomelin ya sama bini gua, pasti ditagih nih sama tukang kredit, semua udah kegambar. Itu padahal baru beres baru beres syuting, udah kebayang semuanya. Sebagaimana Allah menggambarkan akhirat, dunia, surga dan neraka, ba'as, mahsyar, semuanya ketika kita sakaratul maut, itu sudah digambarkan oleh Allah. Ini nih tempat lu nanti, ini lu tempat. Itu ketika sakarat udah dilihatin sama Allah. Itulah aslinya kehidupan kita. Ada ujungnya di sana? Kagak ada. Kalau di dunia ada ujungnya? Nggak ada. Namanya juga mainan. Prit, mulai main bola, main 45 menit. Prit, istirahat, tukar gawang, main lagi 90 menit, prit, selesai. Itulah game, itulah permainan. Ada ujungnya. Sakit di dunia, berapa lama sakitnya? Entar gak ada ujungnya.
Seumur hidup saya mah sakit terus Bi, 80 tahun, nggak apa-apa. Toh sakitnya juga bohongan. Kalau kamu sabar dengan sakit itu, jadi pahala yang luar biasa. Sebagaimana Nabi Ayub ketika diuji sama Allah dengan berbagai ujian yang dahsyat, tapi sabar, semua itu menjadi kebaikan buat Nabi Ayub alaihissalam. Ada nggak ujungnya Nabi Ayub? Ada. Orang mainan. Emang terus sakit Nabi Ayub? Kagak ada sembuhnya. Nabi Ibrahim dibakar sama Namrud. Apa terus dibakar? Enggak. Ada akhirnya. Orang mainan itu mah. Sesakit apa sih hari ini kita? Seberat apa sih ujian kita hari ini? Emang kagak ada yang kagak ada ujungnya? Ada. Enggak Bi, saya mah emang dari dulu ini begini dulu. Terus kalau udah mati enggak selesai. Walaupun selama hidup kita terus enggak enak masalah mulu, enggak apa-apa. Orang ini mainan doang. Ntar kalau udah meninggal dunia selesai. Sabar aja dengan ujian itu. Di akhirat kita tinggal memanen pahala-pahala kesabaran kita. Di dunia boleh rumah kita pas-pasan, kalau hujan juga bocor, tapi dengan sabar itu pas pulang ke surga Allah buatkan gedung terindah buat kita gara-gara pahala sabar. Yang kaya juga kalau nggak bisa bersyukur, maka kekayaannya malah jadi siksa di neraka. Kalau dia nggak bisa syukur kan, dengan kekayaannya pelit, nggak mau sodako, nggak mau wakaf, nggak apa, hartanya dipakai muasin hawa nafsunya doang. Emang itu bakal jadi kebahagiaan buat dirinya di akhirat? Kagak. Malah nanti jadi siksaan di neraka. Jadi jangan dikira dengan kaya orang misalnya bakal selamat, bakal sukses, bakal enggak ngejamin juga. Toh malah banyak orang-orang yang miskin, orang yang sering sakit, orang-orang yang sering banyak masalah, malah itu yang malah mendapat banyak pahala-pahala dan kebaikan dari Allah dengan kesabarannya. Tapi ingat, mau bagaimanapun semua itu adalah rekayasa, drama, permainan, senda gurau yang Allah berikan kepada kita semua. Kita hanya tinggal menjalani, menerima setiap peran-peran apapun yang Allah berikan kepada kita. Penilaiannya kapan? SCTP Award-nya kapan? Nanti kalau film-film kita sudah tayang di mana-mana, baru nanti ada SCTP Award, penghargaan terhadap artis dan aktor terbaik. Ayyukum ahsanu amala. Nanti Allah yang akan menentukan di akhirat. Ini nih pemain pemeran terbaik dulu waktu di dunia. Maone adalah orang tua yang paling sabar dulu. Nah, nanti ada apresiasi yang akan Allah berikan di akhirat. Dibagi semua, dibagi. Ini istri yang tersoleha, suaminya mancing mulu ge, suaminya nggak pernah tapi ini mah istri soleha. Inilah pemenang dari kategori istri soleha. Ibu apa? Oh, Ibu Aminah. Jadi kategori istri soleha dimenangkan oleh Umi katanya. Kalau orang tua terajin ngaji amah maone. Banyak kategorinya kan? Banyak banget kategori SCTP Award itu banyak. Artis terlucu, artis termuda, banyak. Kita juga sama. Kategori Allah siapkan bagi kehidupan kita dalam rangka berlomba-lomba pastabikul khairat untuk menempatkan ranking kita di atas banyak banget. Ayo raih, mau diambil kategori apa? Orang miskin tersabar misalnya, boleh. Orang kaya terbaik, terdermawan, silahkan, ayo ambil aja. Ustadz terikhlas, boleh. Ini Abi nih udah tanggung ditakdirin jadi ustadz, pengen ngerebut kategori terikhlas aja misalnya, boleh, ayo posisikan kita di situ. Tetangga yang paling teraniaya tapi paling sabar, boleh ya. Kalau ibu-ibu punya tetangga yang julid banget gitu ya, gak apa-apa, julid aja kamu julid. Saya ingin memposisikan diri sebagai nanti peraih kategori saya adalah tetangga yang tersabar gitu ya. Gak apa-apa, gak usah kesal sama yang julid itu. Julid aja kamu, silakan, gak apa-apa. Saya mau jadi aktor tersabar, punya tetangga model kamu kan gitu ya. Yang lewat depan rumahnya aja kagak boleh kan gitu ya. Gak apa-apa, saya mau muter aja muter. Yang gang ke kita disempitin, biarin, sempitin aja terus, gak apa-apa. Saya mau sabar aja, gak apa-apa kan itu. Boleh, pilih aja itu. Peran itu ambil sama kita, kategori itu ambil sama kita. Mau ngambil semuanya mah kagak bisa ya, susah lah gitu ya. Ya sabar, ya nggak susah. Udah satu aja kita mah, satu udah luar biasa kalau kita dapat penghargaan itu nanti di akhirat kan gitu. Menantu yang paling kuat atas kezoliman mertua misalnya nanti boleh kan. Saudara ipar yang paling baik terhadap pelitnya sepupu, banyak lah kan itu ya. Pembantu yang teraniaya oleh majikan, banyak deh gitu ya. Ambil aja sama kita, ambil kategori-kategori tersebut. Itu sebatas itu saja. Jadi kembali lagi, Allah
dengan sifat kalamnya tidak pernah berhenti berbicara, berfirman. Karena kalau Allah berhenti bicara, maka hancur udah semesta alam, gak bakalan jalan, gak bakalan gerak. Sebagaimana mesin di PT-PT gak bisa bergerak tanpa adanya operator. Allah lah operator kita. Selain itu pelajarannya buat kita, jangan ada yang kita sombong-sombongkan yang kita miliki hari ini, yang kita kerjakan saat ini. Keberhasilan, karir, titel yang kita miliki saat ini, jangan ada yang dijadikan jumawa buat kita. Toh semua itu adalah karena pembicaraan dan perintah Allah kepada kita. Apa yang kita bisa tanpa ada perintah dan instruksi dari Allah SWT? Nggak ada. La haula wala quwata illa billah. Pas jam 10 tepat. Sama nggak jamnya sama saya? Nggak bawa jam? Pas, alhamdulillah.